Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 membahas mengenai transformasi kosinus dan sinus poi. Nah, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Rifda Nur Fauzia, yang kedua ada Muhammad Aditya Kinandika, yang ketiga ada saya sendiri, dan yang keempat ada Fadil Afdal, dan yang kelima ada Alfian Gumilang Wicaksono. Nah, untuk pengertiannya sendiri, transformasi Fourier ini tuh biasanya digunakan untuk menunjukkan sinyal yang kontinu dan bersifat tidak periodik sebagai superposisi dari gelombang sinus kompleks. Artinya transformasi Fourier ini untuk fungsi non periodik. Nah, fungsi ini tuh bisa diungkapkan dalam deret Fourier, bisa diungkapkan dalam integral Fourier seperti yang ada di layar. Ft sama dengan integral dari 0 hingga t hingga a omega cos omega t ditambah b omega sin omega t d omega. Nah, a sama b nya itu apa? Yaitu spektrum dari Fourier-nya, spektrum Fourier-nya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu transformasi kosinus Fourier. Seperti yang ada pada layar, saat fx genap, maka hanya terdapat a omega sebagai integral kosinus Fourier-nya, atau b omega itu sama dengan 0. Dan dari persamaan tersebut dapat dibentuk transformasi kosinus Fourier-nya, yaitu seperti ini. Pada layar kan dikatakan persamaannya fx integral 0 hingga tak hingga a omega cos omega t dikali dt. Nah, si a omega ini dapat kita cari dengan 2 per pi integral dari 0 sampai tak hingga ft cos omega t dikali dt. Nah, si a omega itu didefinisikan menjadi a omega 2 per pi fc omega. Fc omega ini itu disebut transformasi kosinus Fourier-nya. Nah, kita kembalikan ke sini. Di permisalan, anggaplah ini permisalan ya, didefinisikan ini maksudnya permisalan. Jadi 2 per pi kali fcw itu sama dengan 2 pi 0 tak hingga ft cos omega t dikali dt. Nah, jadi kan kalau kita bagi nih, kan ini pindah ruas ya ke sini, didapatlah transformasi kosinus Fourier-nya itu 2 per pi dibagi akar 2 per pi, itu kan dapatnya akar 2 per pi integral 0 tak hingga ft cos wt kali dt. Nah, inilah rumus dari transformasi kosinus Fourier-nya. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu transformasi sinus Fourier. Nah, caranya itu sama seperti transformasi kosinus Fourier tadi. Bisa dikatakan yang kalau tadi genap, yang sekarang ini ganjil. Kalau ganjil maka b omega-nya itu sebagai integralnya, integral sinus Fourier-nya, atau a omega-nya itu sama dengan 0. Untuk mempermudah, baiklah saya akan menjelaskannya seperti ini. Jadi berarti nilai b omega-nya itu kan mempunyai nilai berarti 2 per pi 0 hingga tak hingga ft sin omega t dikali dt. Nah, b omega-nya ini mempunyai nilai segini. Nah, kita definisikan si b omega ini menjadi b omega akar 2 per pi f s omega
Nah, Fs omega ini yang merupakan transformasi sinus Fourier-nya. Nah, jadi kita masukkan nilai ke sini, berarti kan B omeganya nilainya segini, berarti kita masukkan 2pi Fs omega sama kan nilai ini kan 2 per pi 0 tak hingga Ft sin omega t kali dt. Didapatkanlah Fs omega nya itu sama seperti tadi, 2 per pi dibagi akar 2 per pi itu kan akar 2 per pi integral 0 hingga tak hingga Ft sin omega t kali dt. Nah, inilah rumus dari transformasi sinus Fourier-nya. Nah, untuk mempermudah pembahasan yang tadi dibahas, kita langsung aja ke contoh soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdan Fauzia. Saya dari kelas Mekatronika A Malam. NIM saya 42120110007. Di sini saya mendapatkan kelompok 3 dengan materi transformasi sinus kosinus Fourier. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari transformasi sinus kosinus Fourier. Oke, baiklah. Jadi kita akan membahas contoh soal dari materi sinus kosinus Fourier. Di sini terlihat ada sebuah contoh soal. Ada sebuah contoh soal di mana fungsinya diketahui x 0 sampai dengan a. 0 sampai dengan a. Yang pertama itu kita tentukan dulu f kosinusnya. F kosinus omega itu rumusnya adalah akar 2 per pi integral dari 0 sampai tak hingga Ft cos omega t dt. Terus kita masukin angkanya sama dengan akar 2 per pi, ini dari rumusnya ini, akar 2 per pi integral dari 0 sampai dengan a, karena fungsinya itu bernilai 0 sampai dengan a. Fx itu merupakan ft-nya, itu konstantanya ya. Konstanta itu dikalikan dengan cos dt cos omega t dt. Oke, selanjutnya kita dapatkan akar 2 per pi, x-nya kita keluarkan, kita majuin ke depan x-nya, x integral dari cos itu, integral dari cos ini itu 1 per omega dikalikan sin omega t. Batasnya ada di antara 0 sampai dengan a. Oke, jadi dapat hasilnya 2 per pi itu dikali sin dikali omega a per omega a. Oke, didapatkan hasilnya akar 2 per pi xa
Ini tadi kita kalikan ya. XA karena kita kalikan dengan A sin omega A per omega A. Jadi hasilnya itu sama dengan ini hasilnya sama dengan akar 2 per pi XA sin C kosinus omega A. Jadi ini adalah hasil yang udah kita sederhanain dari sini. Baiklah, kita akan lanjut ke soal yang fungsi dari sinus omeganya. Oke, selanjutnya kita akan mencari transformasi sinusnya ya. Ini adalah rumus transformasi sinus. Ini ada akar 2 per pi integral dari 0 sampai tak hingga ft sin omega t dt. Oke. Selanjutnya akar 2 per pi, kita masukkan nilainya, integralnya dari 0 sampai dengan A, kita masukkan konstantanya tadi, yang di depan itu adalah X, sin omega t dt. Terus akar 2 per pi X, integral sin itu adalah min 1 per omega cos omega t dengan batas 0 sampai dengan A. Akar 2 per pi X kita masukkan min 1 per omega, kita buka kurung, cos omega A dikurang cos 0, cos 0 yang ini dikurang cos 0 itu sama dengan 1, jadi cos omega A dikurang 1 sama dengan 2 per pi X, omeganya kita keluarin, jadi kita letakin di depan X per omega, buka kurung 1 dikurang cos omega A. Jadi hasilnya sama dengan akar 2 per pi 1 dikurang cos omega A per omega WA. Oke, ini jadi merupakan hasil dari transformasi sinusnya. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Muhammad Kinandika, NIM saya 42120110008. Di sini ada contoh soal transformasi Fourier. Di sini soalnya berbentuk grafik. Ya. Baiklah. Di sini kita menggunakan rumus F atau Fourier X
dengan F, W, atau omega dengan integral dari negatif tangga menuju tangga F X E minus I WX DX. Ada pengerjaannya kan? Integral dari negatif 1, 3E I WX DX dengan 3E I WX per minus I itu sama dengan 3E minus I W kurang E I W per sama dengan 3 E I W M E I W kurang E minus I W per I W. Ya, ya, 2 sin per W sama dengan negatif 6 sin W per W. F X F W adalah negatif 6 sin W per W, sehingga F inverse jadi negatif sin W per W dengan F. Sekian contoh soal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Gumilang, NIM saya 4212011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal pengerjaan transformasi Fourier sinus. Di soal ini kita punya sebuah fungsi fx di mana sin x dengan nilai x itu lebih besar dari 0 dan x itu lebih kecil dari A. Lalu kita punya nilai 0, di mana x-nya lebih besar dari A. Di sini kita punya rumus transformasi Fourier sinus adalah akar dari 2 per P, integral 0 menuju tak jingga, fungsi fx, sin sx dx. Selanjutnya adalah kita akan masukkan fungsi fx ini. Yang kita lakukan adalah kita ulang kembali rumusnya. Jadi, akar dari 2 per pi, integral 0 hingga A, karena kita akan menggunakan fungsi yang pertama adalah fungsi sin x, di mana dia memiliki batas 0 hingga A, maka di integralnya juga batasnya 0 hingga A. 0 hingga A, sin x dikali sin sx dx, ditambah 0
dengan batasnya itu adalah 0 hingga A. 0 dikali sin Sx dx. Karena ini merupakan nilai 0, kalau dikerjakan kan hasilnya 0. Jadi kita langsung coret aja. Jadi yang tersisa adalah kita menjelaskan yang sin x dikali sin Sx dx ini aja. Selanjutnya, kita ingin mengubah bentuk sin Sx. Sin x dikali sin Sx dx ini. Nah, itu caranya adalah kita seperti yang terlihat di sebelah sini, itu kita menggunakan persamaan adalah 2 kali sin A kali sin B sama dengan cos dalam kurung A dikurang B dikurang cos dalam kurung A tambah B. Nah, untuk mendapatkan kita perlu nilai 2. Nah, 2-nya ini kita ambil dari akar 2 per P dikali 1. Nah, 1 kan bisa juga sama dengan 2 per 2. Nah, 2 per 2, 2-nya ini kita pinjam ke dalam. Jadi sisanya tinggal 1 per 2. Jadi akar 2 per pi kali setengah integral 0 hingga A 2 kali sin X dikali sin Sx dx. Nah, dari sini kita sudah punya bentuk 2 sin A sin B ini kita udah punya bentuknya, kita bisa ubah menjadi bentuk cos. Oleh karena itu, akar 2 per pi dikali setengah dalam kurung ini supaya kita memprioritaskan pengerjaan yang di dalam dulu, yakni integral 0 hingga A cos S dikurang 1x dikurangi cos S tambah 1x dx. Selanjutnya adalah akar 2 per pi setengah dikali sin S dikurang 1x per S min 1 dikurang sin S tambah 1 plus per S tambah 1 dikali X. Sin S min 1X per S min 1 ini itu didapat merupakan bentuk integrasi, bentuk integral dari cos S min 1X ini. Jadi ketika diubah kan rumusnya adalah S min 1, maksudnya ketika diubah cos S min 1X ini, jadi kan rumusnya menjadi 1 per S min 1 terus dikali cos, ini diintegralkan berarti menjadi sin. Jadi dari sin S min 1X. Oleh karena itu didapat seperti ini. Selanjutnya, yang sebelahnya juga sama, merupakan bentuk integral dari cos, maka didapat bentuk seperti ini kali X. Dimana di sini karena sudah diintegralkan, kita beri batas 0 hingga A. Nah, selanjutnya akan kita kalikan dengan A dan 0. Jadi akar 2 per pi dikali setengah sin S min 1A per S min 1 dikurangi sin S tambah 1 kali A per S tambah 1. Di sini karena yang kita kali ini X kita kalikan A, X kita kalikan 0. Karena dikalikan 0, hasilnya 0, habis. Maka yang kita kalikan adalah X dikali A aja. Makanya X berubah menjadi A, seperti itu. Maka akan kita dapat hasil akhirnya adalah akar 2 per pi dikali setengah sin dalam kurung S dikurang 1 dikali A per S dikurang 1 dikurang sin dalam kurung S ditambah 1 tutup kurung dikali A per S tambah 1. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Fadil Afdal dengan NIM Sekian dari kelompok 3, mohon maaf apabila masih banyak 4211009. kekurangan. Pada kesempatan ini, Semoga dapat saya akan dimengerti. menjelaskan Wassalamualaikum sebuah soal warahmatullahi wabarakatuh. tentang transformasi Fourier sinus dan kosinus. Di sini ada sebuah soal, diketahui Ft sama dengan E pangkat minus T, di mana T lebih besar sama dengan 0. Kita diminta untuk menentukan Fc omega dari Ft-nya. Sebelum masuk ke penyelesaian, ada catatan untuk simbol transformasi kosinus Fourier dari Ft itu ditulis Fc dari Ft sama dengan Fc omega. Nah, di sini kan kita akan mencari Fc dari Ft-nya.
Jadi Fc omega sama dengan Fc E pangkat minus T. Nah, kita tinggal langsung masukkan rumusnya saja. Rumusnya itu akar 2 per pi integral 0 sampai tak hingga Ft cos omega T dt. Ft nya ini kan untuk di soalnya yaitu E pangkat minus T. Kita masukkan, jadi akar 2 per pi integral 0 sampai tak hingga E pangkat minus T cos omega T dt. Nah, kita akan mencari integral tak tentunya dari E pangkat minus T cos Wt. Ya, kita akan menggunakan pengintegralan parsial. Di sini integral E pangkat minus T cos omega T dt. Kita akan menuliskan E pangkat minus T nya sebagai U dan cos omega T dt nya sebagai dv. Kemudian dari U nya ini kita mendapatkan du sama dengan minus E pangkat minus T dt, dan dari dv ini kita mendapatkan V 1 per omega sin omega T. Nah, integral UdV sama dengan UV dikurang integral VdU. Kita masukkan saja integral E pangkat minus T cos omega T dt sama dengan E pangkat minus T dikali 1 per omega sin omega T ditambah dengan integral E pangkat minus T per omega sin omega T dt. Nah, dari persamaan ini kita akan mengintegralkan lagi E pangkat minus T per omega sin omega T dt nya ini menggunakan metode pengintegralan parsial juga. Bisa jadi kita menuliskannya integral E pangkat minus T sin Wt dt, dimana E pangkat minus T nya ini sama dengan U, sin Wt dt nya sama dengan dv. Nah, du nya sama dengan minus E pangkat minus T dt, dan V nya sama dengan 1 per omega cos omega T. Kemudian kita masukkan angka tersebut menjadi E pangkat minus T sin Wt dt sama dengan minus E pangkat minus T per omega cos omega T dikurang integral E pangkat minus T per omega cos omega T dt. Jadi kita mendapatkan integral E pangkat minus T cos omega T dt dikurang dengan integral ini, integral yang sama ini, tapi dia ada faktor pembagi omega kuadratnya, sehingga dikali dengan 1 tambah 1 per omega pangkat 2 sama dengan E pangkat minus T per omega dalam kurung sin omega T dikurang 1 per omega cos omega T. Nah, jika diberi batas, maka dalam kurung 1 ditambah 1 per omega kuadrat integral 0 sampai tak hingga E pangkat minus T cos Wt dt sama dengan E pangkat minus T per omega dalam kurung sin Wt sama dengan 1 per W cos omega T. Tutup kurung dengan batas 0 sampai tak hingga. Itu sama dengan 0 dikurang 1 per omega dalam kurung 0 kurang 1 per omega sama dengan 1 per omega kuadrat. Sehingga kita dapatkan integral 0 sampai tak hingga E pangkat minus T cos omega T dt sama dengan 1 per W omega kuadrat per 1 ditambah 1 per omega kuadrat sama dengan 1 per 1 tambah omega kuadrat, sehingga diperoleh Fc E minus T sama dengan akar 2 per pi kali 1 per 1 tambah omega kuadrat.